Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Rahman Nada dengan NIM 18016222081. Saya dari Prodi Psikologi, Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Jakarta, dengan mata kuliah Pendidikan Pancasila. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang sejarah dan urgensinya Pancasila. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat Pancasila, kemudian dilanjutkan dengan urgensinya Pancasila, lalu yang terakhir Pancasila untuk kehidupan. Berdasarkan sejarah, Pancasila dimulai sejak awal 1900-an, yang saat itu berupa bentuk gagasan-gagasan untuk mencari sintesis antar ideologi sebagai kode kebangsaan bersama. Pancasila dimulai pada masa persidangan pertama Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dalam sidang pertamanya, para tokoh pendiri negara mulai mengusulkan rumusan dasar negara karena Indonesia membutuhkan dasar negara yang jelas jika ingin merdeka. Ir Soekarno pada sidang tersebut berpidato mengenai 5 butir gagasan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada nasionalisme. Yang kedua, internasionalisme. Ketiga, demokrasi. Keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Kelima butir gagasan itu oleh Soekarno diberi nama Pancasila. Setelah pidato Soekarno, sidang menerima usulan Pancasila bagi dasar filsafat negara yang disusulkan oleh Soekarno dan kemudian dibentuk panitia kecil 8 orang yang bertugas menampung usul-usul seputar calon dasar negara. Kemudian, sidang pertama BPUPKI ini berhenti untuk sementara. Periode pengusulan Pancasila. Sebelum sidang berakhir, dibentuk panitia kecil untuk merumuskan kembali Pancasila yang disebut dengan Panitia 9. Panitia 9 kemudian menjadikan rumusan dasar negara sebagai pendahuluan atau pembukaan UUD 1945 yang dinamai Piagam Jakarta. Rumusan Piagam Jakarta disetujui tanggal 22 Juni 1945. Setelah BPUPKI dibubarkan pada 7 Agustus 1945, kemudian dibentuklah PPKI. PPKI menggelar sidang pertama pada 18 Agustus 1945. Hasilnya, PPKI menetapkan rumusan Pancasila sebagai dasar negara dengan bunyi berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila kemudian diterima dan diterapkan sebagai dasar negara Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Pancasila menjadi landasan bagi pembangunan negara dan masyarakat Indonesia, serta memainkan peran penting dalam membangun kerukunan dan kesatuan bangsa. Urgensi Pancasila. Meskipun Pancasila menjadi panduan atau pedoman kehidupan, tetap ada permasalahan yang harus dihadapi dan diselesaikan. Dalam proses pemecahan masalah inilah Pancasila tidak hanya berperan sebagai pedoman, melainkan juga pelindung bangsa Indonesia agar tetap berkomitmen menggapai tujuan dan cita-citanya. Beberapa dari urgensinya adalah sebagai berikut, yaitu menjadi penolak hal-hal yang tidak sesuai dengan kepribadian masyarakat Indonesia, menjadi pembimbing yang mampu mengembalikan bangsa Indonesia kepada tujuan awalnya, dan menghadirkan keberanian untuk dapat menolak hal-hal yang bertentangan dengan ideologi negara. Alasan diperlukannya Pancasila dalam arus sejarah. Yang pertama, Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia.
Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang keempat, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.